蒙明气诀，一道灵台境6重。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di alur cerita Nitian Zizun. Pasti sudah pada penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Oke, jangan banyak basa-basi lagi. Mimin akan lanjutkan ceritanya. Selama Yukin menuruti permintaan Chang Tian untuk pulang bertemu ibu aslinya, maka Chang Tian tidak akan menyakiti keluarga Tan. Namun, apabila sebaliknya, maka esok harinya keluarga Tan akan musnah. Yukin merasa sedih karena akan berpisah dengan Tan. Chang Tian terus berupaya meyakinkan Yukin bahwa Tan Yuan tidak layak untuknya. 小姐，老奴说了，他配不上你。 Chang Tian memberikan pilihan, Yukin ikut pulang bersamanya atau kematian keluarga Tan. Akhirnya, Yukin memilih pulang agar keluarga Tan tidak disakiti. Chang Tian memberikan pil pelupa jiwa dan emosi untuk Tan Yuan agar saat bangun nanti, Tan Yuan tidak lagi mengingat Yukin. Tan Yuan pingsan. Yukin pun ikut pingsan karena sedih akan berpisah dengan Tan Yuan. Chang Tian terus meyakinkan Yukin bahwa apa yang dilakukannya saat ini semua demi kebaikan Yukin. Chang Tian kembali mengancam apabila mereka berani memberitahu soal Yukin pada Tan Yuan, maka seluruh kota Wanyue akan menjadi lautan darah. 你们谁敢宣扬出去，老朽定会血。 Di keluarga Tan tidak akan pernah ada lagi orang bernama Yukin. Semua yang ada di sana, bahkan Master Bai, memberi hormat kepada Chang Tian. Akhirnya Chang Tian pergi membawa Yukin. Master Bai memeriksa Tan Yuan dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Master Bai dan yang lainnya pamit dari istana. Ayah Tan memerintahkan kepada semua orang agar tidak perlu menyebut nama Yukin di hadapan Tan Yuan. Tan Yuan pun tersadar. Dia merasa bingung mengapa dia tertidur. Ibunya mengatakan bahwa dia pingsan. Tan Yuan berkata bahwa 1 bulan kemudian dia akan membereskan masalah dengan keluarga Liu dan Situ. Tan Yuan akan menghilangkan mereka semua dari kota Wanyue. Namun, sang ayah tidak ingin putranya terlibat karena sangat beresiko. Sang ayah yang akan mengurus semuanya. Tiba-tiba muncul pengawal melaporkan berita buruk. Orang-orang dari keluarga Liu telah menghancurkan toko-toko milik keluarga Tan. Saat ini musuh sangat kuat, sehingga keluarga Tan hanya bisa bertahan setidaknya selama 1 bulan ini. Tan Yuan ingin pergi ke paviliun untuk meditasi. Di tengah perjalanan, dia bertanya kepada seorang pelayan tentang siapa yang dahulu tinggal di sana. Dia lupa. Pelayan mengatakan bahwa di sana tidak pernah ditinggali oleh siapapun. Padahal yang tinggal di sana sebelumnya adalah Yukin. Tan Yuan mulai berkultivasi dengan metode pemadatan aura Hongmeng. Sebelumnya, dia masih ada di ranah janin roh tingkat 2. Tapi dengan metode Hongmeng, maka kecepatan kultivasinya akan melampaui orang biasa. Sekarang, dia berada di tingkat 6 dengan 4 kekuatan, yaitu langkah Dewa Hongmeng, tubuh tirani Dewa Hongmeng, api ganda Hongmeng, dan mata Dewa Hongmeng. Langkah Dewa Hongmeng bisa menambah kecepatan, tapi api gandanya masih perlu melahap esensi es dan api. Sekarang dia hanya bisa melawan orang yang jiwanya lebih lemah darinya, tapi jiwanya sendiri pun saat ini sedang lemah. Melawan musuh yang sebanding pun dia akan kesulitan. Kemudian dia berencana melatih tubuh Hongmeng terlebih dahulu. Prosesnya pun dimulai sampai di sini memasuki tingkat 1 tubuh tirani Hongmeng. Tubuhnya saat ini sekeras armor tempur. Dia kembali mencoba untuk mencapai janin roh tingkat 8. 1 bulan berlalu, keluarga Liu muncul dan terjadilah pertarungan. Ayah Tan kalah oleh kedua patriark itu. Keluarga Liu heran mengapa Ayah Tan tidak mencari bantuan kepada pihak keluarga lain. Ayah Tan hanya meminta satu hal, yaitu melepaskan orang-orang dari keluarga Tan
karena mereka tidak bersalah. Para pengawal sudah siap mati demi keluarga Tan, hidup dan mati mereka untuk keluarga Tan. Ayah Tan berpikir bahwa para pengawal masih mempunyai keluarga. Apabila mereka mati, lantas siapa yang akan mengurus keluarganya? Ayah Tan menyuruh mereka untuk pergi. Sementara itu, Patriark Liu ingin membasmi semua orang yang ada di mansion Tan. Tiba-tiba, Tan Yuan muncul di atas atap. Sang ayah menyuruhnya cepat kabur dari sana. Begitu juga dengan ibunya. Tan Yuan tidak mau pergi. Dia meminta agar kedua orang tua itu percaya padanya. Selama ada Tan Yuan, keluarga Tan akan selamat. Tan Yuan menyuruh kedua orang tuanya untuk beristirahat. Dia akan mengurus semuanya. Ternyata Tan Yuan sudah mencapai tingkat 6. Keluarga Liu penasaran obat mujarab apa yang diminum Tan Yuan sehingga dalam 1 bulan dia bisa menembus 3 tingkatan. Tan Yuan tertawa kemudian berkata bahwa keluarga Liu tidak akan pulang dengan keadaan hidup. Jianan berkata dengan sombongnya bahwa dirinya lah yang akan membantai Tan Yuan. Jianan layak menjadi jenius kota Wanyue. Bulan lalu dia masih di tingkat 6. Tapi sekarang sudah mencapai tingkat 7. Patriark Situ menyuruh Jianan berhati-hati, tapi Jianan menganggapnya pekerjaan mudah seperti menginjak semut. Tan Yuan dan Jianan mulai mengadu kekuatan. Jianan pun kalah. Dia tidak menyangka Tan Yuan yang baru di tingkat 6 bisa mengalahkannya. Tan Yuan mencekiknya. Jianan segera meminta tolong kepada ayahnya. Patriark Situ mengatakan jika Tan Yuan mau melepaskan anaknya, maka mereka akan pergi dari mansion Tan. Tan Yuan meminta Patriark Situ untuk berlutut kepadanya. Tan Yuan mengencangkan cekikannya dan mematahkan tangan Jianan. Jianan memohon kepada ayahnya. Patriark Situ kemudian berlutut dan memohon. Ruyan pun maju. Saat itu, Ruyan dan Tan Yuan bertunangan, tapi Ruyan berselingkuh dengan Jianan. Maka, mereka pun akan menerima pembalasannya bersama-sama. Tan Yuan menyiksa Jianan. Patriark Situ marah dan mengatakan akan membunuh semua orang di mansion Tan. Tan Yuan memukul Jianan sampai mati. Patriark Situ sangat marah dan berniat mengubur semua orang yang ada di mansion Tan. Dia menyerang Tan Yuan. Mereka berdua mengadu kekuatan. Kekuatan keduanya seimbang. Patriark Liu ingin membantunya, tapi Patriark Situ ingin membunuh Tan Yuan dengan tangannya sendiri. Patriark Situ mengeluarkan pedangnya dan menyerang Tan Yuan, tapi berhasil dihindari dengan langkah Dewa Hongmeng. Patriark Situ terus menyerangnya, tapi Tan Yuan menggunakan mata dewanya yang akan menghalangi pandangan musuh. Kedua ayah Tan Yuan menusuk Patriark Situ dari belakang. Selama bertahun-tahun, Tan Yuan selalu dianggap sampah. Tapi kini, dia bisa membuktikan mampu membalas budi kedua orang tuanya. Selama ada Tan Yuan, keluarga Tan akan selamat. Patriark Liu merasa lebih kuat daripada Patriark Situ. Selama dia tidak menatap mata Tan Yuan, maka semua akan baik-baik saja. Tan Yuan bisa membunuh Patriark Liu tanpa menggunakan teknik mata sekalipun. Dia meminjam pedang ayahnya, kemudian menerjang Patriark Liu. Pertarungan keduanya pun terjadi. Tan Yuan kalah oleh kekuatan Patriark Liu hingga terpental. Patriark Liu mengatakan bahwa dirinya akan menguasai kota Wanyue dan meminta Tan Yuan menyerah. Namun, tidak ada kata menyerah bagi keluarga Tan, sekalipun mereka harus mati. Tan Yuan bangun kembali dan berkata selama ada dirinya, keluarga Tan akan selamat. Wah, ceritanya semakin seru ya guys. Siapa yang penasaran dengan cerita selanjutnya? Mimin akan kembali lagi. Bye guys!